ana kidung rumeksa ing wengi Keko hayu luputa ing lara luputa pirai kabeh jim setan tatan purun paneluan tenung tan wani miwah panggawe ala gunane wong luput agni teman tirta maling ardo tanono ngarahing kami tuju duduk pan sirna sakung panca baya samya bali satapaing ama amiruda wediase pandulune sakaing praja luput kira-kira panwa sakalir saliring wisatawa satu purda tutut kayu aing lemah sangar songeng landak guane mong lemah miring pakeki poning merak pakupaan ning warak sakaler nadyan arcambang segara alas temahan rahayu kabeh sarwa sari rayu ingideran ing midodari rinak sing malaikat sakataing rasul pandadya sarira tunggal ati Adam utekku bagindo isis pangucapku ya Musa napasku Nabi Isa linwe Nabi Yakub pamiarsaning wang Yusuf ing rupaku reke Nabi Daud swaraku jeung Sulaiman kasekten mami Ibrahim kang anyawa Idris ing rambutku Said Ali kuliting wang Abu Bakar getih daging Umar singgih kalung bagindo Osman monggo Mas Aris ingkang kepasan asik sak foto sungsumku Fatimah kang linwe Aminah kang bebayune nganggo Ayub minangka ususe
saking wulu tuwa ing sarira tunggalan nabi cahyaku ya Muhammad panduluku rasul pinayungan abdam sara sampun sangkep sakataing nabi wali dadya sarira tunggal mekaten kidung tulak balak ingkang dipun sanggep panjenenganipun wali tanah Jawi ingkang kita panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga mekaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng para pinispo hati sepuh ingkang satu tunabel bapak-bapak, Bapak Lamidi, Bapak Wawan, Mas Aris, Bapak Sugeng, Mas Sugeng, Tri Sugeng, lan niki ya S3. Dados niki sing rawuh niki sugenge wonten 3 niki. Luar biasa dalu. Terus Dokter Sugeng. Terus Kiai Sugeng kira Sugeng itu. So, ibu-ibu, mbak-mbak samudanipun ingkang sami rawuh, ingkang berbahagia. Alhamdulillah dalu punika kula panjenengan sedaya saged makempal wonten papan pinarakaanipun Mas Saris kanthi tetep sehat ugi dipun paringi nikmat iman sehingga kula panjenengan sedaya saged ngumawula nglampahi kewajiban kula panjenengan sedaya kanthi sae. Mugi-mugi saestu punapa ingkang kula panjenengan sedaya lampahi menika pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Salat salam kita aturaken dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Malam hari ini kita membahas tentang sejarah kepahlawanan sekaligus Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara Maulid, tentu kita langsung mengacu kepada bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Taune menawi taune menika langsung mesti nggih ditangleti niku tahun gajah. Nah, susahnya sekarang kalau ditanya tahun gajah niku sakniki tahun pinten? Gajah yo ora enek. Lah niki susah. Maka kemudian Rabiul Awal 12 Rabiul Awal tahun gajah menika niku bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ugi kalau nopo menika kula panjenengan sedaya nyebat tahun gajah itu karena pada waktu itu pasukan gajah Abraha ini mau menyerang Ka'bah. Yang tadi terkait dengan kondisi Ka'bah ketika itu ada 365 berhala patung yang disembah oleh 365 suku yang ada di Makkah. Nah, ini kalau dibandingkan dengan suku Jawa sesungguhnya belum seberapa itu. Kalau dibandingkan dengan suku yang ada di Nusantara ini. Karena
lebih dari 1.500 suku yang ada di Nusantara ini. Jadi sesungguhnya lebih luas Nusantara ini dibanding dengan Arab, dalam pengertian ya Makkah Madinah. Yang kedua, tadi juga sudah dijelaskan bahwa Ka'bah itu sebagai punjere dunya, begitu. Jadi titik tengahnya dunia. Karena turunnya Hajar Aswad dari Baitul Ma'mur di langit sana, ini menunjukkan bahwa Ka'bah itu juga sebagai tempat bertawafnya para malaikat di Baitul Ma'mur sana. Jadi di kerajaan langit. Kita pahami sebagai kerajaan langit. Di Jawa sesungguhnya juga ada punjernya. Dan baru 2 minggu kemarin saya ke punjernya Tanah Jawa itu, yaitu di Magelang, Gunung Tidar. Di Gunung Tidar itu puncaknya niku wonten tumbal Tanah Jawa. Jadi tumbal Tanah Jawa itu letaknya di Gunung Tidar itu. Ketika saya Subakir waktu itu menancapkan batu di puncak Gunung Tidar. Hanya bedanya, kalau di Tanah Jawa itu punjernya itu gunung, gitu. Sementara kalau di Arab, di Makkah, itu pusatnya tengah-tengah itu apa yang disebut sebagai tanah Bakkah. Tanah Bakkah. Bakkah itu adalah dataran yang terendah, justru terendah. Quran adalah bangunan yang pertama kali dibangun oleh manusia di bumi ini. Jadi bangunan pertama kali yang didirikan di bumi ini adalah Ka'bah itu. Jadi ada sisi kesamaan antara punjernya dunia itu adalah Makkah, sedangkan punjernya Tanah Jawa itu ya di Gunung Tidar itu. Kemudian pada malam hari ini juga kita mencoba untuk menguraikan tentang Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi. Tentu kalau kita ingin menguraikan tentang sejarah perjalanan Nabi, itu butuh 2-3 hari tidak cukup saya kira. Karena apa? Karena yang dibicarakan ini adalah makhluk termulia. Nah, ini harus benar-benar kita imani, kita yakini bahwa memang Nabi Muhammad itu sebagai nabi, sebagai rasul yang paling mulia. Dan itu ditegaskan oleh Al-Qur'an. Jadi dawai Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Lan temen sliramu iku Muhammad la'ala khuluqin azim. Yakti matrapi akhlak sing agung, akhlak sing luhur tenan, akhlak sing apik. Ayat ini menegaskan bilih ingkang dipun westani ujian pengalembono niku estunipun waget saking kholik dhateng makhlukipun.
Ngeten. Atau kalau dalam bahasa pesantren niku sering dipun wastani pujian minal qadim ila hadis. Jadi bentuk pujian niku wonten sekawan. Qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis. Ada 4 jenis pujian. Pujian yang pertama adalah qadim ala qadim. Pangeran Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya sendiri. Itu qadim ala qadim. Jadi banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an itu yang menegaskan, menandaskan bahwa Allah itu memuji zatnya. Memuji zatnya yang tak tertandingi. Maka ketika ada makhluk, satu makhluk mencoba takabur sedikit saja, itu sudah langsung Allah marah. Bahkan ancaman Allah melalui apa yang disampaikan oleh Nabi kita, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibar. Tidak akan dimasukkan ke surganya Allah orang yang di dalam hatinya itu masih ada sifat sombong, biarpun itu sebiji sawi, semut pudak kalau bahasa pesantren ini, semut pudak, semut sing cilik banget, ora semut ngangerang, tapi semutnya semut pudak. Nah ini menunjukkan bahwa sifat kiber itu memang benar-benar harus dijauhi. Dan itu pernah dilakukan oleh iblis dan hanya sekali. Hanya sekali. Ketika iblis itu merasa lebih baik, iblis itu merasa lebih besar, merasa lebih mulia dibanding dengan Adam, dibanding dengan manusia. Itu Allah langsung murka. Maka iblis itu langsung dilaknat dan kemudian dinas untuk kemudian dijebloskan ke nerakanya. Itu yang pertama, qadim ala qadim. Yang kedua, qadim ala hadis. Ini bentuk pujian dari zat Tuhan, dari Khalik ke makhluknya. Ayat yang tadi saya bacakan itu adalah contoh dari pujian Tuhan kepada makhluknya. Dan kita sulit untuk mencari pujian Allah kepada makhluknya kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan memang Nabi Muhammad itu satu-satunya manusia yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Kemuliaannya jauh dibanding dengan para nabi yang ada. Kita tahu jumlah nabi secara keseluruhan, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu ada 124.000. Dari 124.000 itu ada 313 Rasul. Dari 313 Rasul, itu ada 25 Rasul yang wajib kita hafal, yang wajib kita fahami. Jadi mulai Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, sampai Nabi Muhammad ada 25 Rasul. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dari 25 Rasul itu ternyata diperas lagi. Hanya ada 5 Rasul yang memiliki gelar ulul azmi, memiliki tingkat kesabaran yang di atas rata-rata gitu. Jadi tingkat kesabaran yang luar biasa. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Itu luar biasa kesabarannya itu. Satu-satunya Rasul yang dianggap gila oleh umatnya itu Nabi Nuh. Mengapa dianggap gila? Karena di siang bolong Nabi Nuh itu membuat perahu di atas bukit. Itu kan tidak normal itu. Membuat perahu mestinya ya di pantai, mestinya begitu. Tapi Nabi Nuh tidak. Nabi Nuh membuat perahu di atas bukit. Itu di musim kemarau lagi. Nah, sehingga umatnya itu sampai kemudian memahami dan ya alok-alok begitu ya, ngelok bahwa Nabi Nuh itu sebagai orang yang tidak waras.
Nah, ini kesabaran, tingkat kesabaran Nabi Nuh. Yang kedua, Ibrahim. Tadi disebutkan Nabi Ibrahim. Ibrahim itu juga tingkat kesabarannya luar biasa itu. Karena yang dihadapi adalah Raja Namrud, di mana cobaan Nabi Ibrahim itu hampir mirip juga dengan cobaan Nabi Musa. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Wawan, dan itu diabadikan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran menegaskan, wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Jadi ketika kamu Nabi Musa ketika diberi kebebasan, artinya diselamatkan dari cobaan yang datang dari Raja Fir'aun yang membunuh orang laki-laki, bayi laki-laki dibunuh semua, dan mereka membiarkan bayi-bayi perempuan untuk tetap hidup. Ini cobaan yang luar biasa. Itu gambaran kesabaran dari para ulul azmi. Jadi Nuh, Ibrahim, Musa. Kemudian yang keempat, Isa, Nabi Isa alaihissalam. Itu tingkat kesabarannya juga luar biasa. Beliau dikenal sebagai satu-satunya manusia yang termiskin di dunia. Itu Nabi Isa. Karena beliau dilahirkan juga tidak di tempat yang standar, tidak di tempat yang normal. Beliau dilahirkan di Bethlehem, kota Bethlehem, dan kemudian lahirnya juga di tempat kandang domba, itu ya, kandang domba. Dan selama hidupnya Nabi Isa itu tidak pernah memiliki rumah. Tidak pernah memiliki rumah, apalagi istri, tidak pernah memiliki istri. Itu Nabi Isa. Diceritakan seperti itu. Dan makanannya Nabi Isa itu, beliau hanya memakan pupus-pupus godong. Pupus itu bahasa Indonesia apa? Ya pupus. Pupus, jadi daun-daunan muda itu. Daun-daunan ngerawat gitu ya, ngerawat. Itu Nabi Isa. Itu luar biasa tingkat kesabarannya. Dari 4 rasul yang sabar itu, Nabi Muhammad tetap saja dipilih sebagai manusia tersabar di antara yang 4 itu. Mengapa? Ada apa dengan Nabi Muhammad? Mengapa kemudian beliau dikatakan sebagai orang yang paling sabar? Ternyata alasannya adalah kesabaran Nabi Muhammad itu melebihi kesabaran dari malaikat yang jelas-jelas tidak memiliki nafsu amarah. Nah, ini luar biasa ini. Itu Nabi Muhammad. Jadi di saat Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, berdakwah di Taif, ini kemudian Nabi Muhammad dilempari batu oleh umatnya sampai beliau berdarah. Tapi apa kemudian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika itu? Maka Nabi Muhammad segera mendoakan, ya Allah, ampuni mereka, fa innahum la ya'lamun. Karena mereka itu belum tahu saja. Karena mereka belum tahu saja. Umat saya itu hanya karena memang belum tahu. Ampuni mereka. Padahal saat itu malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad untuk menghancurkan mereka. Ora telaten, ora tegel melihat sakitnya Nabi Muhammad. Dari situlah kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya. Ini sing ngaku umat Gusti Kanjeng Nabi. Mengajarkan kepada umatnya, khairukum, sebaik-baik manusia itu, kata Nabi, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mampu berbuat baik terhadap orang yang melukainya.
Man ahsana man asa'ahu. Jadi orang yang bisa berbuat baik terhadap orang yang pernah melukainya, pernah menyakitinya. Kira-kira sing rawuh iki angel nglakoni. Angel neh ya angel tuturane. Sing rawuh. Ini angel. Rata-rata ya, rata-rata kita, nggih, rata-rata kita. Ini wong umum rata-rata iki. Iya, wong biasa, umum kados kula panjenengan sedaya. Niku mau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Rata-rata kan ngoten. Tetapi sekali saja orang itu berbuat jahat kepada kita, kira-kira antuke bales niku lebih parah atau sedengan atau kurang? Minimal sama. Jadi kok umpama kula panjenengan sedaya niku diglendeng, misalnya diglendeng, nggih, di napa menika di padoni, di napa niku dicaci maki dengan ungkapan yang hanya 1 meter umpama niku kira-kira lembales dengan pirang meter. Artinya apa? Ya setengah senti ya biasa. Artinya apa? Artinya seringkali kita itu mengukur kesalahan orang lain itu jauh lebih besar dari kebaikannya. Terbukti, ngeten. Ketika kula panjenengan sedaya mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain 5 kali misalnya atau 10 kali misalnya 10 kali, kemudian orang itu bersalah hanya 1 kali saja, ini ku sing jenengan emot-emot napane? Apike apa salahe sing siji wae? Salahe sing siji. Nah itu emane ya, hal semacam itu, sikap semacam itu juga berlaku bagi seorang suami dan seorang istri. Niki sing ndadekke congkrah keluarga itu sebenarnya seperti itu. Jadi di dalam kehidupan berumah tangga, nyuwun sewu, kalau panjenengan sedaya niki seorang suami itu ketika melihat istrinya itu esuk wis ubah-ubah ya wis napa masak wis muacem wis nyuci sembarang kali wis apik berbuat apik kabeh. Ning salah le tuku rokok misalnya. Niku sing jenengan emutin apa nih? Salah le tuku rokok itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kebaikan yang kita terima sebanyak apapun, tetapi yang kita ingat itu justru kejelekannya. Lah niki kejelekan menungso. Itu artinya kita belum baik. Itu belum baik. Mila Gusti Kanjeng Nabi niku lendahke niki. Man ahsana man asa'ahu. Saapi-apike menungso yaiku wong sing iso males apik maring wong sing gawe ala. Karena apa? Karena sifat semacam itu adalah sifatnya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala niku nggadahi sifat menungso duwe dosa 1000 cacahe. Itu begitu mau taubatan nasuha, dosa sing 1000 wau langsung hilang. Begitu. Kalau Allah Ta'ala ngoten, dosa sing 1000 mau hilang kabeh asal taubatan nasuha. Tapi sebaliknya, jika melihat hambanya berbuat sekali saja kebaikan, gawe apik sitok mawon, Allah Ta'ala langsung menggandakan kebaikan tadi itu minimal 10 kali. Itu minimal 10 kali. Dilipat gandakan sampai 700 kali lipatan. Itu ditegaskan dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini pun dijelaskan. Jadi kalau ada seorang hamba berbuat baik 1 saja, 1 kali saja, itu diibaratkan benih padi. Sitok, benih padi sitok mancep ngoten niku. Niku langsung akan tumbuh 10 cabang. 7 cabang. Dari 7 cabang itu kemudian akan tumbuh 100 biji padi tadi itu. Jadi dilipat gandakan sampai 700 kali lipatan. Nah, inilah salah satu. Yang kedua, ini pun bosen jenengan kira-kira. Kalau terlalu panjang kula ngomong.
Yang kedua, Muhammad ketika lahir itu dinamakan Muhammad. Itu satu-satunya nama yang asing zaman itu. Dan yang memberi nama itu adalah Abdul Muthalib atau kakek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijenengi Nabi Muhammad. Makna Muhammad itu terpuji. Wong sing terpuji. Piyantun ingkang terpuji. Ya wong terpuji kok. Mungsuhe bingung lek arek nyeluki Muhammad itu sangat bingung, ngoten lho. Sangat bingung. Cilaka kayak wong sing terpuji. Wong terpuji kok cilaka coba? Kan ora cocok. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, suku Quraisy ketika itu mau memojokkan Muhammad dalam hal nama niku mboten saged. Iki arek dilabeli Allah ki ora iso. Wong terpuji lho coba. Terpuji niku. Wong terpuji, kan wong sing demenane ngapusi kan terpuji. Ora mungkin, ngoten lho. Jadi nama itu, nama Muhammad itu sudah memojokkan semuanya. Tidak bisa berkutik. Tidak bisa berkutik. Ini luar biasa. Maka dikatakan dalam sejarah bahwa Muhammad itu adalah manusia yang maksum. Terhindar dari salah. Karena apa? Ya bener-bener terpuji tadi itu. Dari sisi namanya mau nih wis wangel niku. Napa menika? Niku dari sisi